Masuk ke yang ke-6. Ya. Hari ini dijatah harus 2 materi loh hari ini. Unit 6 dan unit 7. Ini udah habis waktu. Berapa menit nih? Kebuang-buang. Ya. Udah 26 menit waktu kebuang. Ya. Al-Wihda As-Sadisah unit 6 berbicara bahwa kata kerja itu dikategorikan ada yang namanya istilah fi'il jamid dan ada yang namanya istilah fi'il mutasarrif. Pernah dengar kata jamid? Apa itu? Beku, keras. Sedangkan mutasarrif cair, bisa diubah-ubah gitu. Tapi pengertiannya secara bahasa di dalam bahasa Arab harus dipahami. Ada kata yang bisa berubah. Selama ini kita belajar apa? Dari madhi bisa berubah menjadi mudhari', di mudhari' bisa berubah menjadi amar. Fi'il mujarad bisa berubah menjadi fi'il mazid juga gitu ya. Kemudian apa lagi? Lazim bisa diubah menjadi muta'addi. Tapi yang penting di sini konsep dia bisa berubah dari madhi ke mudhari', dari mudhari' ke amar. Kalau fi'il itu tidak bisa diubah-ubah, itu namanya fi'ilnya fi'il jamid. Istilah jamid ini akan Anda kenal nanti ada fi'il jamid, ada isim jamid. Ya, sekarang kita baru belajar fi'il jamid. Ya, lawannya fi'il mutasarrif. Fi'il jamid lawannya mutasarrif. Karena di isim nanti beda lawannya gitu. Ya. Itu belajarnya di sorof 2 baru. Langsung aja ke teks gitu. Teksnya mengenai al-muhadarah al-ammah. Sekadar ini aja. Saya sepintas saya cepat aja ini karena waktu kita sudah terbuang 26 menit. Judulnya apa tadi? Al-muhadarah al-ammah. Kuliah umum. Dan Anda mengenal kuliah umum itu selalu ada di prodi Arab yang diadakan selalu di awal semester. Ya. Dan penceramahnya diundang dari luar. Ini ada kisah mengenai itu. Mazil tu adrusu fi qismi ta'limil lugha al-arabiyyah kulliyatil lughati wal fununi jamiah Jakarta al-hukumiyah mundu salasi sanawat. Jadi ada seseorang yang bercerita, saya sudah belajar di prodi Arab ini selama 3 tahun. Prodi Arab, Fakultas FBS, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian dia mengatakan laqad ishtaraktu al-muhadarat al-ammah allati la taqillu an sitti marat. Berarti dia sudah menjalani ikut serta di dalam muhadarah ammah itu selama 6 kali. Karena muhadarah ammah selalu dilakukan di awal semester. Setahun ada 2 semester. Berarti kalau 3 tahun menjadi 6 kali dia sudah mengalami kuliah umum. Wa uqidatil muhadaratul amatu fi bidayatil fasli dirasiyyi adatan. Yaitu diadakan di awal semester biasanya. Wa hadaraha jami'ut tullabi wa ba'dul muhadirina fi qismi ta'limil lugha Arabiyah. Yang dihadiri oleh semua sivitas bahasa Arab dan ada undangan dari luar gitu. Ya, luar tuh misalnya dekan atau dekan 1 ya, pejabat lah gitu ya. Wa uqidat muhadaratun amatun fi daurisani min mabna Bung Hatta. Biasa ya, kegiatan bahasa Arab selalu kalau mau begitu diadakan di gedung Bung Hatta lantai 2 ya.
Wa yabda'ul barnamiju fis sa'ati tasiati ila sa'ati tsaniyata asyarata naharan. Mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Wada'a qismu ta'limil lughatil arabiyyati al-muhadira min kharijil jami'ati li taqdimil madatil muta'alliqati bitadrisil lughatil arabiyyah. Jadi udah kebiasaan ya prodi mengundang orang dari luar yang akan membicarakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengajaran bahasa Arab. Wa hadhil muhadaratu takhtalifu bi muhadaratin adiyah. Ya, beda dengan ceramah atau kuliah yang biasa. Al muhadaratul amah laisat taqdimal madati minal muhadiri faqat. Bukan hanya sekadar menyajikan materi, bal fiha isti'radul musiqa al-arabi alladhi aradahu ba'du tullabi qismi ta'limul lughah arabiyah. Jadi ada hiburannya dengan menyajikan musik Arab yang disajikan oleh para mahasiswa. Wastama'at tullabu ila hadhil muhadarati mutahammisina bitarhil as'ilati wa ta'liqati ilal muhadiri khilal al-munaqashah. Jadi umumnya mahasiswa bersemangat untuk mendengarkan ceramah ini terbukti dengan berani mengajukan pertanyaan atau komentar kepada si penyaji ya. Sewaktu adanya diskusi. Ni'matul labu alladzina yastarikuna fil muhadaratil amal. Sebaik-baik mahasiswa lah yang mau ikut serta di dalam mudhakarah amal karena di dalamnya akan ada latihan mendengar bahasa Arab dari penutur asli dan kemudian juga berlatih untuk mengungkapkan pendapat atau untuk bertanya ya. Kana Habibur Rahman Asy-Syirazi muhadiran anil adabil islami ma dumtu taliban jadidan fi dzalikal qism. Wa hadhihi hiyal muhadaratul ammatu allati la ansaha hatal an. Ini cerita seseorang tadi mengatakan bahwa pernah yang menjadi penceramahnya adalah pengarang terkenal yaitu Habibur Rahman Asy-Syirazi, Kang Abi, dan dialah yang memberikan ceramah tentang sastra Islam. Sewaktu saya masih mahasiswa baru di prodi ini ya. Itulah suatu kuliah umum yang sangat menarik dia dan tidak pernah nggak pernah bisa dilupakan. Karena dia datang ke UNJ pas semua bukunya lagi booming ya, lagi sangat digandrungi oleh remaja. Dari teks tadi ada 5 kosakata yang akan kita bahas. Pertama ada kata maziltu, kemudian kata ukidat, kemudian ada kata laisat, kemudian ada kata ni'ma, kemudian terakhir ada kata madumtu. Ini akan mewakili materi kita tentang kategori fi'il jamid dan kategori fi'il mutasarrif ya. Mazil tuh pernah dengar apa itu fi'il itu mazil tuh? Pernah dengar atau tidak? Pernah. Pernah. Kalau kita buang tuh-nya jadi apa dia? Mazala. Mazala. Apa artinya? Tetap. Apa? Tetap. Masih. Masih, bukan tetap ya. Senantiasa, selalu ya. Kalau dalam bahasa Inggris padanannya always gitu. Itu dia. Pernah dengar dia punya geng. Geng ini dinamakan fi'il apa? Punya kelompok. Mutasarrif nakis. Bukan itu dulu.
Tasurif. Bukan mutasarifnya itunya. Bukan. Dia punya nama khusus. Nggak tahu ya. Sama itu. Ada kana wa akhawatuha. Ya. Kalau ini mazalah ini ada dia lima kata kerja itu. Itu namanya af'alul istimror. Fiil-fiil yang bermakna selalu terus-menerus. Ya. Siapa yang tahu apa fungsinya af'alul istimrar? Belum tahu. Dia berfungsi sama dengan fungsi kana wa akhawatuha. Jadi apa fungsi mazala wa akhawatuha? Kalau sama jadinya apa fungsinya? Apa? Menasabkan isim menasabkan khabar. Iya, Pak. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Berarti secara pekerjaan, secara amal dia kawan kana gitu. Ya. Tapi orang nggak pernah menyebut dia kawan kana. Itu yang Anda kenal yang mana yang kawan kana? Akhawatu kana. Ayo coba. Berapa macam temannya? Bagaimana cara menghafal kawan kana yang gampang? Dari pagi sampai malam aja gitu. Sudah kana apa lagi? Baha. Asbaha. Sudah itu Jola. lom sebelumnya masih ada. Doha. Adha. Adha. Adha ya. Adha. Ya. Kemudian baru Zolat. zalla. Kemudian baru Amsa. sore. Amsa. Itu Amsa. mengandung waktu semua itu. Aswaha mengandung subuh. Adha mengandung waktu duha. Waktu duha hanya dikenal oleh orang Islam. Kalau orang lain nggak tahu. Kemudian zolla itu artinya siang. Amsa artinya sore. Malam apa? Bata. Bata. Ya. Jadi ada 5 waktu itu. Asbaha, adha, zolla, amsa, bata. Kemudian ada yang tidak ada unsur waktu apa? Kawan kana. Soro. Soro. Satu lagi. Laisa. Laisa. Ya. Jadi yang kawan-kawan kana itu aja. Tapi orang misalnya mengatakan mazalah juga kawan kana. Kawannya tapi dalam bentuk amal. Dia punya geng sendiri. Dia ada 5. Jadi nanti ada di bawah itu. Mazala, mabariha, mafati'a, manfakka, madama. Anda boleh lihat di bawah setelah kawaid akan ketemu itu. Ada fiilnya, ada 5. Ya. Itu namanya af'alul istimrar. Ya. Sekarang kita kembali kepada mazala ini. Mazala ini bisa nggak ditasrifkan madinya? Bisa. Bisa ya. 14-nya itu bisa itu. Dari mazil tu mazilna. Mazilta, maziltuma, maziltum. Mazilti, Maziltum. maziltuma, maziltunna. Kemudian mazala, mazala, mazalu. Mazalat, mazalata, Mazalata. mazilna. Mazilna. Ya, bisa. Sekarang pertanyaannya, ada enggak fiil mudhari'nya? Ada nih. Apa? La yazalu. La yazalu. Aneh ya, ma-nya berubah menjadi la. La yazalu. Ya. Temannya juga begitu. Ma bariha la yabrahu. Ma fati'a la yaftahu. Man fakka la yanfaku. Hanya 4 dulu. Ya. Yang 4 ini ya, ingat itu. Mazala la yazalu. Ma bariha la yabrahu.
La man fakka layan fakku ma fati'a la yaftahu. Sekarang yang 4 ini dulu. Saya belum berbicara madama. Ada nggak fi'il amarnya? Tidak, Nyonya. Tidak ada. Kenapa tidak bisa dibuat fi'il amar? Karena fi'il istimrar ini gabungan 2 kata. Ada ma, ada zala. La. Ma-nya bisa diganti dengan la. Kalau fi'il mudhari dia pakai la. Ini la yazalu. Kalau fi'il amar, gimana caranya? Nggak ada. Ya, berarti dia hanya memiliki tasrif madi dan tasrif mudhari. Karena dia bisa berubah dari madi ke mudhari, itu sudah namanya mutasarrif. Tapi mutasarrifnya nggak lengkap. Madinya ada, mudhari'nya ada, amarnya tidak ada. Maka kita menyebutnya mutasarrif naqis. Tasrifnya kurang. Nah, tapi pengertian tasrif ini hati-hati juga nanti ini fi'il madhi ada tasrifnya gitu ya. Apa kalau ada tasrif fi'il madhinya sih dia sudah mutasarrif? Belum. Dikatakan dia mutasarrif kalau dia bisa berubah dari madhi ke mudhari. Itu baru mutasarrif. Tapi kalau dia madhi aja nggak ada mudhari'nya, maka dia sudah jamid namanya. Contoh nomor 3, saya loncatin aja nomor 3 dulu, jangan nomor 2. Laisat. Laisa itu tadi kawan apa? Madama. Bukan, kelompoknya dulu. Kana wa akhwatu. Kana. Kawan kana dia. Nggak Kana. ada tuh kawan madama, nggak ada. Ya, kawan kana. Ya. Kalau kana bisa nggak diubah menjadi mudhari? Bisa, ya. Bisa nggak diubah Bisa. ke amar? Bisa. 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 Jadi kana itu namanya mutasarrif tam itu. Dia bisa diubah dari madi ke mudhari dan ke amar. Dan dia bisa tasrif madinya ada, tasrif mudhari'nya lengkap, tasrif amarnya ada 6. Berarti ada 34 bentukan. Dia bisa. Begitu juga yang tadi. Asbaha itu bisa. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi adhi. Zalla yazillu zilla. Amsa yumsi amsi. Kemudian apa lagi? Bata yabitu bit. Sara. Sara yasiru sir. Semuanya kawan kana itu kecuali laisa itu adalah mutasarrif tam. Tapi untuk laisa bisa nggak diubah menjadi fi'il mudhari laisa? Tidak. Itulah yang disebut dengan fi'il jamid. Tapi ada nggak tasrif madinya laisa? Ada. Ada. Coba deh. Lastu, lasna. Terus mukhatab. Apa? Lasta, Lasta. lastuma, lastum. Lasta, lastuma, lastum. Lasti. Lasti, lastuma, lastunna. Nah, laisa. Laisa, laisa, laisu. Ya, laisat. Laisat, laisata, Lasna. Ya. lasna. Ada tasrif madinya. Tapi karena ada tasrif madi, apakah dia dikatakan mutasarrif? Tidak. Karena dia tidak bisa diubah ke mudhari. Sampai sini paham ya? Kembali kita ke nomor 2. Uqidat. Kalau uqidat kategori apa ini fiilnya? Yang sudah kita pelajari. Majhul. Majhul. Apa maklumnya? Aqada. Nah, ada nggak mudhari'nya? Ada. Ada. Ada.
Ya, ada amarnya. Bisa. Maka ini adalah fi'il mutasarrif tam. Secara umum, kalau kita bongkar kamus, itu semua kata kerja itu sebetulnya mutasarrif. Yang jamid ini hanya sedikit. Tapi harus kita mengenal. Ya, kenapa harus dikenal istilah fi'il mutasarrif fi'il jamid ini? Pas kita belajar di saraf 2 atau di saraf 1, di nahu 3, maka akan muncul nanti. Misalnya apa? Kita bentukan isim tafdil. Pernah dengar isim tafdil? Nah, Apa? Contoh satu kata. afdol, Afdal, ya. Akbar, asghar. Ya. Itu nggak sembarangan kita membuatnya. Ada syaratnya, 7 syaratnya. Ya. Salah satunya syaratnya ya, fiilnya harus mutasarrif katanya. Ya, selain dia harus sulasi, harus musbat, harus mutasarrif, harus tam, harus maklum gitu ya. Jadi syaratnya tambahan nanti 2 gitu. Ya. Fiilnya harus bukan, dia tidak memiliki sifatnya sepola dengan af'al. Ya. Dan fiilnya menerima makna tafawud, lebih kurang. Ada 7 tuh syaratnya. Maka di sana nanti apa maksudnya fiil mutasarrif? Ya, di situ baru paham. Maka karena urutan materi ini begini, maka ada namanya prerequisite. Jadi Anda sudah masuk ke saraf 2, ngerti konsep-konsep yang mendasari materi saraf 2. Ya, yang dipelajari di saraf 1. Ya. Ya, jadi bukan hanya di saraf 1 aja, bukan hanya di saraf 2 saja, juga termasuk seperti syarat membuat fiil ta'ajub. Nah, itu di dalam nahu itu nanti kena lagi tuh istilah-istilah ini gitu. Ya. Memang yang mutasarrif itu secara umum. Ya, semua fiil yang ada diubah dari madhi, mudhari, amar itu fiil mutasarrif namanya. Tapi kalau hanya madinya saja yang ada, tidak ada mudhari'nya, apalagi amar, sudah pasti. Kalau dia tidak ada mudhari'nya, pasti nggak ada amar, karena amar turunan dari mudhari. Barir. Ya. Sudah jelas tuh konsepnya. Tapi jamid ini ada juga namanya kategori yang paling jamid. Tadi laisa itu masih ada tasrih madinya 14. Tapi coba ada kata nomor 4, ni'ma. Pernah dengar kata ni'ma? Fi'il apa itu? Apa artinya dulu? Sebaik-baiknya. Sebaik-baik. Orang menyebut sebaik-baik itu untuk tujuan apa? Memuji, ya. Memuji. Maka ini namanya ni'ma itu al-fi'lu lil madhi. Madhi, madah lil madhi. Ujian. Kata untuk memuji. Berarti kalau ada kata untuk memuji, tentu ada juga kata untuk mencela. Siapa yang pernah dengar kata untuk khusus mencela? Bisa. Bisa, ya. Lawannya itu. Istilahnya al-fi'lu lidzam namanya. Ya, ada al-fi'lu lil madhi, ada al-fi'lu lidzam. Itu ada judul nahunya tersendiri itu. Ya. Kalau Anda buka Muyassarah jilid 3, itu ada khusus judul materi tentang al-fi'lu lil madhi wal fi'lu lidzam. Ya. Apa problema fi'il ini? Sebetulnya laisa juga udah bermasalah, tadi saya lupa. Apa masalah laisa itu?
Dia tidak sepola dengan fiil yang biasa. Kalau pola fiil biasa apa? Kan yang sudah kita pelajari. Hanya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sedangkan laisa mati huruf tengahnya. Seolah apa? Fa'la gitu ya. Nah, polanya sudah berbeda. Tapi ini oleh ahli saraf tetap dikatakan sebagai fi'il madhi walaupun polanya agak beda. Karena dia bisa mengikuti tasrif madhi. Gitu. Ni'ma apalagi gitu. Polanya menjadi fi'la. Bisa fi'la gitu. Ya. Tapi dia tetap dikatakan fi'il madhi. Ni'ma ini nggak ada tasrifnya. Bisa nggak dia dimasuki dengan tak mutaharikah? Nggak bisa. Bisa nggak dia dimasuki oleh waw jama? Nggak bisa. Bisa nggak dimasuki alif isnin? Nggak. Nun niswah? Nggak. Nafail? Nggak. Nggak bisa semua. Cuma dia hanya bisa dimasuki oleh tata nis. Jadi ada ni'ma, ada ni'mat. Kapan kita pakai ni'ma? Siapa yang tahu? Kalau fa'ilnya muzakkar. Kapan kita pakai ni'mat? Kalau fa'ilnya mu'annas. Sama aja dengan kataba. Kapan kita pakai kataba? Kalau fa'ilnya muzakkar. Kapan pakai katabat? Kalau fa'ilnya mu'annas. Katabal waladu, katabatil bintu. Begitu kan? Ni'ma juga begitu. Ni'matul labu. Ya. Tapi kalau saya ganti at-tulabnya menjadi at-talibat, bagaimana dia jadinya? Ni'matit talibatu. Sebaik-baik mahasiswi. Atau satu orang juga boleh. Ya. Ni'matil mar'atu. Ni'mar rajulu. Kalau bagi kita, ni'mar rajulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lain. Ya. Kalau dikatakan ni'matil mar'atu, istri pertama beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagi kita gitu ya. Bagi orang lain yang nggak tahu. Bagi kita umat Islam. Kenapa kita berani mengatakan Khadijah itu perempuan terbaik? Orang kaya, orang apa ya? Orang bangsawan lah gitu. Bangsawan Quraisy gitu. Dia janda yang ditinggalkan oleh harta yang sangat banyak. So, perdagangannya laris apa. Tapi dia yang mau nikah dengan Rasulullah. Dia yang melamar Rasul. Gimana? Habis hartanya semua. Untuk kain kafannya dia aja. Udah nggak punya aja. Habis untuk perjuangan umat Islam. Maka dikata berani mengatakan sebaik-baik perempuan. Ya. Di zaman Islam. Sudah. Apalagi ni'mah ini ada juga temannya. Dia 2 kata. Nanti di buku Muyasarah jilid 3 akan ada. Ada namanya apa temannya? Sebaik-baik selain ni'mah. Habbaza. Nggak ada itu di buku. Lupa itu. Habbaza. Sejelek-jelek apa? La habbaza. Jadi itu gabungan kata habba disambung dengan za. Ya. Za itu isim isyarah sebetulnya. Isim isyarah yang tidak pakai ha gitu. Habbaza. Habbaza artinya sebaik-baik. La habbaza artinya sejelek-jelek. Ini malah nggak bisa juga menerima tata anis. Jadi dia hanya baik dipakai untuk fa'ilnya muzakkar atau mu'annas sama saja. Ini lebih beku lagi gitu. Lebih jamid lagi. Iya. Ini kenapa ini madama terpisah sendiri. Tadi dikatakan madama juga af'alul istimrar. Berarti kawan dari mazala. Ternyata af'alul istimrar itu ada 5.
Yang 4 itu mutasarrif nakis. Sedangkan madama masuk kategori jamid. Karena madama tidak ada mudhari'nya menjadi layadamu. Jangan dibuat-buat. Oke, sama kali dengan layazalu, layadamu. Nggak ada. Yang mengatakan nggak ada ini adalah ahli soroh, bukan saya. Gitu. Maka madama itu kawannya Laisa. Tadi makanya si Taufik Suhada dikatakan apa tadi teman Laisa? Madama. Bukan itu maksudnya. Laisa tetap aja dia kelompok kana wa akhawatuha. Cuma dia sama-sama fi'il jamid. Karena tidak ada mudhari'nya. Tapi dia ada tasrif. Madinya lengkap dia. Madumtu, madumna, madumta, madumtuma, madumtum, madumti, madumtuma, madumtunna, madama, madama, madamu, damat, madamata, madumna, ya. Jadi madama itu ada tasrif madinya. Sudah selesai kajian kita. Jadi semua fi'il sebetulnya semua adalah mutasarrif kecuali adalah istimrar yang 4. Cuma menghafal 4 kata aja loh. Mazala, mabariha, mafatiha, manfakah. Hanya menghafal 4. Itu masuk kategori mutasarrif naqis. Karena dia tidak punya fi'il amar, tapi dia punya fi'il mudhari'. Ya. Kemudian laisa, ni'mah, madama yang ada dalam teks ini itu dikategorikan fi'il jamid karena yang ada hanya madinya saja, mudhari'nya tidak ada. Apalagi ni'mah dengan bi'sa, dia mudhari' hanya dalam bentuk 2 bentukan saja. Nikmah, nikmat. Nggak ada. Jadi dari 14 tasrif, dia hanya memiliki 2 pola saja. Nikmah, nikmat, bi'sa, bi'sat. Ya. Tapi kalau khusus habaza, la habaza tadi tidak ada lagi dia. Dia hanya 1 bentukan saja. Itulah materi untuk mutasarrif dan jamid. Mudah-mudahan Anda paham. Maka di dalam terlihat ya di dalam syarah itu kalimat mazil itu disebut al-fi'lul mutasarrif an-naqis. Uqidat walaupun dia sudah bentuk majhul nggak apa-apa. Ya. Dia tetap dikatakan al-fi'lul mutasarrif tam karena kita ubah kepada aslinya. Maka dia bisa madi, bisa mudhari, bisa amar. Kemudian laisat. Al-fi'lul jamid lahu tasriful madi. Dia disebut fi'il jamid karena dia hanya punya tasrif madi saja. Tidak ada mudhari'nya. Ni'ma al-fi'lul jamid laisa lahu tasrif madi. Dia nggak punya tasrif madi. Cuma dia punya 2 bentukan. Ni'ma dan ni'mat. Madumtu berasal dari madama, itu masuk kategori fi'il jamid, itu sama dengan laisa ya. Yang masih ada tasrif madinya ya. Tapi mudhari'nya tidak ada ya. Kita lihat di ini di kawaidnya al-fi'lul mutasarrif wal jamid, al-fi'lul mutasarrif fi'lun lahu tasrifuhu. Jadi fi'il yang memilih tasrif dia 2 macam. Namanya pertama tasrif fi'il mutasarrif tam, yaitu memiliki tasrif madi, mudhari, amar. Kemudian mutasarrif naqis hanya memiliki tasrif madi dan mudhari saja dan tidak punya tasrif amar. Sedangkan fi'il jamid adalah fi'il yang tidak punya tasrif. Artinya tidak bisa diubah ke mudhari gitu. Ya. Walaupun hanya punya tasrif madi tapi tidak bisa diubah ke mudhari, apalagi ke amar ya. Maka fi'il ini bisa dikategorikan seperti ini ya.
Jadi ada fi'il dibagi dua, mutasarif dan jamid. Mutasarif itu ada dua, mutasarif tam, mutasarif nakis. Kamu nggak perlu nyari-nyari yang lain. Ini hanya 4 nih aja, mutasarif nakis. Sedangkan mutasarifnya di semua fi'il yang kita temukan umumnya adalah mutasarif tam. Sedangkan fi'il jamid ada yang jamid madinya ada seperti mada, dan laisa. Ada yang jamid yang tidak ada mudah tasrih madinya gitu. Ya. Saya tidak sebut dulu seperti ini, Ni'ma bisa asa, nanti di bawah akan Anda lihat nanti apa itu fi'il asa ya. Kita lanjut saja ke judul kedua pada hari ini, unit 7. Kategori yang ketujuh dari fi'il yang namanya fi'il tam naqis. Di fi'il mu'tal kita mengenal ada fi'il apa? Misal ajwaf, Ajwaf, naqis. mudha'af. Di sini ketemu lagi istilah naqis. Ya, nah jadi hati-hati. Kalau dilihat jenis huruf, maka fi'il naqis itu fi'il yang lam fi'ilnya huruf ilat. Tapi kalau dilihat ada apakah dia punya fa'il dan tidak punya fa'il, maka ini naqis, fi'il naqis ini maksudnya adalah fi'il yang tidak memiliki fa'il. Kalau kemarin fi'il majhul yang dibuang fa'ilnya, dia ada tapi dibuang. Kalau ini dari sononya nggak pernah punya fa'il. Sedangkan fi'il tam adalah fi'il yang punya fa'il. Ini juga fi'il tam ini secara keseluruhan yang ada kosakata kerja di kamus semuanya itu fi'il tam. Karena ada fa'ilnya. Cuma fa'ilnya aja yang macam-macam. Masih ingat nggak berapa macam fa'il? Ayo. Berapa macam jenis fa'il yang Anda ketahui? Ada Pak, 3. apa tuh? Dhamir mustatir, dhamir mutasil. Satu lagi lupa Ustazah. Lagi lupa. Sebetulnya dibagi dua aja sebetulnya. Apa dua itu? Ada isim zahir, ada domir. Gitu dulu ya. Isim zahir itu seperti tadi apa? Hadarat talibu. Nah, talibu itu namanya isim zahir. Kemudian ada domir. Di domir ada 2 macam. Apa domirnya? Domir mutasil atau domir baris. Yang satu lagi domir mustatir. Jadi fa'il itu benar 3 itu. Tapi ya kita memilahnya sebetulnya isim zahir itu lawannya domir. Cuma domir ada 2 macam. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ya. Semua fi'il yang ada fa'ilnya, baik fa'ilnya isim zahir atau domir, apakah domirnya mutasil atau mustatir, semuanya itu dikategorikan fi'il tam. Berarti apa yang kita pelajaran dari kemarin, dari awal sampai sekarang, itu semuanya fi'ilnya fi'il tam. Kita belum belajar fi'il naqis. Menurut Anda sekarang, ada nggak fi'il yang nggak punya fa'il? Ayo. Ada Ustazah. Apa itu? Kana wa Iya itu dia. akhwatu. Kana wa akhwatuha itu nggak pernah orang nanya ma fa'iluhu. Tapi apa yang ditanya? Ismuhu wa ma khabaruhu. Iya gitu. Jadi ini juga sedikit. Fi'il tam itu nggak perlu dihafalin. Semua fi'il yang ada fa'il itu udah fi'il tam namanya. Ya. Sekarang yang dihafalin cuma fi'il naqis ini apa saja. Ya. Masih ada waktu nggak? Masih ya?
Masih 1346 baru ya. Perlu nggak dibacain teksnya? Ini tentang haflatut takharruj. Mana haflatut takharruj? Wisuda. Wisuda ya. Kalau pelepasan di prodi apa namanya? Yudisium. Apa? Yudisium saja. Yudisum itu fakultas. Ya. Kalau di prodi apa? Haflah. Haflah apa? Jangan haflah aja. Haflah apa? Haflatul wada. Ya. Itu pelepasan yang ada di prodi. Saya nggak tahu istilah yudisium gitu ya. Sebetulnya sama aja kali ya. Pelepasan tapi oleh fakultas gitu ya. Tapi kalau di sini haflatut takharruj, yang salah nih fotonya ya. Kalau haflatut takharruj, mahasiswanya harus pakai toga gitu ya. Ini fotonya yang salah. Ini fotonya haflatul wada ini. Haflatul wada yang ada di prodi gitu ya. Ya, jadi memang wisudawan itu 3 kali apa itu? 3 kali acara itu ya. Mulainya di prodi, kemudian di fakultas, di yudisium, kemudian baru di universitas menjadi wisuda. Biasanya nggak di kampus ya, tetapi juga bisa di kampus ya. Di kampus B ya apa tuh? Di olahraga gitu ya. Atau ada juga yang keluar, saya dengar gitu. Ke Sentul katanya kalau nggak salah gitu. Saya emang udah nggak pernah ikut-ikut lagi kalau ada acara-acara begitu, jadi saya nggak tahu ya. Udah lama saya nggak pernah ikut serta. Ya. Dah, ini hanya bercerita tentang kondisi haflatut takharruj wisudanya UNJ ya. Pertama, kanat Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyah min ihdal jami'atil hukumiyah al-mawjudah di Indonesia. Paham Anda? Wa taqa'u hadhil jami'ah fi Jakarta Asy-Syarqiyah, Jakarta Timur. Wa akhrajatil mutakharrijina katsirina hawalai alfin ila alfain talibin sanawiyan. Dia bisa melepas, mengeluarkan. Mutakharrij apa artinya mutakharrij? Siapa yang tahu? Alumni. Alumni ya. Alumni. Iya. Jadi dia bisa mengeluarkan alumni yang banyak sekitar 1.000 sampai 2.000 setiap tahun loh ya. Sanawiyan. Untuk seluruh prodi atau fakultas yang ada di UNJ, bukan untuk bahasa Arab ya. Ini kajiannya haflatut takharruj, maksudnya wisuda ya, bukan hanya sekadar haflatul wada gitu. Ini cerita aja Firrabi wa Isrina min Mars, tanggal 24 Maret 2019. Sanata alfain wa tis'a asyrata uqidat haflatut takharruj. Ya, diadakan wisuda atau wisuda ya. Wa takharraja alfin wasab'imi'atin wasittina taliban. Ada sekitar yang lulus itu 1.760 mahasiswa ya. Min hadhil jami'ah lil fatrati dirasiyah, untuk semester 1 tahun 2018-2019. Nah, dia terdiri dari ya arba'in wa thamanina talibi diploma D3, diploma salis, Tuma alfin wa
mi'atin wa samanin wa salasina talibi sarjana, S1-nya 1138, wa mi'atin wa khamsin wa sab'ina talibi magister, S2-nya ada 175, wa mi'atain wa tis'in wa sittina talibi doktora. Oh, banyak doktornya ya. Sampai 269 S3-nya ya. Di atas tadi kita menemukan kata akhraja pertama, kemudian yang kedua ini adalah kata kana. Wa kana adadu mutakharriji Jamiati Jakarta Al-Hukumiyah yablughu. Alumninya ada bersekitar 117.855 mahasiswa di tahun 2019 ya. Kalau sekarang sekarang waktu buku ini ya 120.000. Kalau sekarang beneran nggak tahu saya berapa jumlahnya ya. Alumni UNJ gitu. Oh, udah banyak banget ya. Sudah tersebar kemana-mana ya. Fayam bagi ayakunal mutakharrijuna qudwatan hasanatan fil mujtama'i. Sepantasnya lah seharusnya lulusan atau alumni dari UNJ itu menjadi contoh yang baik di masyarakat. Karena kita mendidik guru gitu ya. Wa asa ayyakunu nafi'ina fihi. Mudah-mudahan dia bermanfaat di dalam masyarakat. Fabada'at Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyah mumatsilatan li jami'ati ukhra. Mulailah UNJ itu menjadi contoh bagi kampus lain, khusus kampus LPTK ya. Bukan dibanding sama Gajah Mada UI ya, enggak lah gitu ya. Madamat Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyah tahtamu bil umurit taliyah. Selama UNJ memperhatikan hal-hal berikut ini. Kalau dia bisa mempersiapkan alumni yang ahli. Yang pertama itu ayyu'idda al-mutakharrijal mu'ahila. Wa ayyu'idda al-mutakharrija zal akhlaqi wa sulukil hasanah. Memiliki karakter perilaku yang baik. Wa ayyu'idda al-mutakharrija zal kafaati wal maharatil mutamayyizah. Memiliki kapabilitas, kompetensi dan kemahiran yang teruji ya. Kalau itu baru dia bisa menjadi contoh untuk kampus lainnya. Sudah, dari teks itu kita ambil kosakata akhrajat, ada kana, ada kada, ada asa, ada bada'a, ada madamat. Ada apa dari kosakata ini? Pertama, akhraja. Kita udah tahu kategori 1 dia fi'il madhi. Kategori 2 dia fi'il mazid biharfin. Dia fi'il muta'addi. Dia fi'il sahih salim. Dia fi'il mabni lil ma'lum. Dia fi'il mutasarrif. Wah, jadi satu kata aja sekarang Anda sudah bisa melihat ciri khas, identitas dari fi'il ini. Dengan 5 identitas gitu. Fi'il madhi. Apa lagi? Mazid biharfin. Ya. Apa lagi? Fi'ilnya muta'addi. Fi'ilnya sahih salim. Fi'ilnya mabni lil ma'lum. Fi'ilnya mutasarrif. Sekarang nambah lagi namanya fi'ilnya fi'il tam. Tadi sudah saya sebut. Kenapa dia dikatakan fi'il tam? Kalau fi'ilnya punya fa'il. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ya pasti fi'il kayak gini pasti ada fa'ilnya. Di sini apa fa'ilnya? Apa fa'ilnya? Al-jami'ah. Udah pasti itu. Fa'ilnya isim zahir di sini. Jangan dikatakan
damir mustatir lagi, asal ada tata nis kamu pikirannya damir mustatir. Ini fa'ilnya zahir di sini dan fa'ilnya terdiri dari isim muannas, karena itu harus ada pakai tata nis ya. Karena dia ada fa'ilnya, maka kita kategorikanlah fi'il itu sebagai fi'il tam. Sempurna namanya gitu. Kenapa sempurna? Ya nama pekerjaan tentu ada yang mengerjakan. Tapi coba kana, bisa nggak dikerjakan? Kayak apa tuh pekerjaan kana? Nggak jelas ya. Itu kan hanya kata bantu. Gitu. Kata bantu. Kalau dalam bahasa Inggris kali ya kayak apa ya, will, shall gitu ya. Itu masuk kategori fi'il yang nakis gitu. Will, shall, atau to be gitu. Is, am, I gitu ya. Apalagi can, my, must gitu ya. Itu masuk kata bantu kayak begitu-gitu. Itu dalam bahasa Arab namanya adalah fi'il fi'il nakis. Tapi kalau misalnya write, read gitu ya. Ya as itu adalah kata kerja sempurna namanya. Maka dalam bahasa Arab juga itu istilahnya fi'il tam gitu ya. Dan karena ini tidak akan pernah ada fa'ilnya. Karena dengan temannya tadi gitu. Ada dia 8 bentuk tadi. Itu semuanya yang ada pada dia itu adalah isimnya dan khabarnya. Keberadaan dia itu juga nggak penting tak penting gitu ya. Misalnya saya mengatakan adadu mutakharriji Jamiati Jakarta Al-Umiyah hasala ala kaza. Jumlah lulusan UNJ sudah berhasil mencapai 663.397 mahasiswa hari ini. Itu udah lama ya, ini udah lama banget ya. Nggak ada kanannya, nggak ada masalah gitu. Tapi ada tujuannya. Kenapa sih penulis menulis kana? Dulu gitu. Dulu jumlahnya sekian. Kalau sekarang nggak begitu gitu. Jadi ada maksud kana itu untuk menyatakan bisa masa lampau gitu ya. Ya. Bisa masa sekarang juga seperti yakunu bisa gitu. Tapi dia tidak bisa dinyatakan sebagai pekerjaan yang sempurna. Gimana cara menyatakan bentuk pekerjaannya nggak jelas gitu ya. Ya, walaupun misalnya ada pekerjaan yang bersifat abstrak, sedih, tapi bisa dilihat muka orang ya bisa, ekspresi orang bisa gitu. Tapi kalau kana, kayak apa itu pekerjaannya nggak jelas. Kalau membaca jelas seperti apa, duduk jelas gitu, makan jelas gitu, minum jelas gitu. Maka dia butuh yang melakukannya gitu. Tapi kalau kana kayak apa pekerjaannya nggak ada. Ya. Dah. Jadi maka di sini kana dengan geng-gengnya itu kalau saya mengistilahkannya kana dengan saudara kandung. Mana saudara kandungnya tadi? Yaitu yang sudah kita sebutkan juga tadi apa? Asbaha, adha, zalla, amsa, bata, sora, laisa. Maka itu adalah fiil-fiil yang hanya butuh isimnya dan khabarnya. Isimnya dirafakkannya dan khabarnya dinasabkannya. Jadi dia punya fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka fiil-fiil yang seperti ini disebut dengan fiil naqis. Ya. Saya loncat dulu ke yang sudah Anda pelajari tadi madama. Tadi apa? Nama geng madama tadi apa? Fiil apa?
af'al apa? Af'alul istimrar. Af'alul istimrar ya. Fungsinya sama dengan kana. Maka saya sering mengatakan af'alul istimrar itu saudara sepupu. Nah, saya anggap saudara gitu. Jadi kana ada saudara kandung, ada saudara sepupu. Saudara sepupunya af'alul istimrar. Berapa macam tadi af'alul istimrar? Ada 5 ya. Cuma 4 itu mutasarrif nakis, yang 1 jamid. Madama yang jamid. Maka af'alul istimrar juga termasuk fi'il nakis. Karena dia tidak punya fa'il, yang dia punya hanya isimnya dan khabarnya. Maka kalau kita mengatakan madamat jami'atu Jakarta al-hukumiyah tahtammu bil umurit taliyah. Selama UNJ ya punya perhatian terhadap urusan berikut ini ya. Tadi kan dari teks tadi ya. Maka jami'ah ini nggak bisa dikatakan fa'ilnya, tapi dikatakan sebagai isimnya. Tahtamu itu terdiri dari jumlah fi'liyah sebagai khabarnya ya. Jadi madama atau mungkin mazala bisa saja ya, mazala, mabariha sama saja gitu. Nah itu termasuk juga, jadi semua fi'il istimrar itu masuk kategori fi'il nafis. Sekarang kita melihat yang nomor 3, 4, 5. 3 dulu. Kada ayyablughal an mi'atu alfin 100.000 ya. Mi'atu alfi talibin 100.000 mahasiswa. Hampir. Sekarang jumlahnya hampir 100.000. Ya, tadi kan baru 63.000. Sekarang hampir berjumlah 100.000. Ini sekarangnya juga sekarang tahun berapa ya? Waktu buku ini ditulis gitu. Ya. Ini disebut namanya, ini belum Anda pelajari. Ini nanti ada judul materi di Nahu 3. Ada kelompok kata yang namanya af'alul muqarabah. Apa itu af'alul muqarabah? Fi'il yang bermakna hampir. Maka ini satu judul ini nanti. Ada af'alul muqarabah, ada af'alur raja, ada af'alus syura'. Jadi 3, 4, 5. Yang ketiga ini namanya muqarabah. Af'alul muqarabah. Dia punya teman 3. Nanti ada di bawah. Asa ini namanya af'alur raja. Dia juga ada 3 fi'il. Bada'a ini namanya af'alus syura'. Dia jumlahnya nggak jelas. Ya. Karena dia bisa saja diambil dari fi'il tam, bisa dijadiin jadi fi'il nakis. Ya. Nanti akan Anda lihat. Bada'a itu bisa fi'il tam, bisa fi'il nakis dia. Bada'a itu kadang-kadang bisa ada fa'ilnya, tapi ada juga yang tidak ada fa'ilnya. Makanya ada judul khusus untuk mengkaji muqarabah raja wa syuru' di Nahu 3 nanti. Ya. Tapi tetap dia min akhawati kana. Dia masuk dari segi amalnya masih seperti amal kana. Maka saya sering mengatakan muqarabah raja wa syuru' ini saudara jauhnya kana. Dia tetap masuk ke dalam jumlah ismiyah. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Maka karena itu, maka baik muqarabah raja wa syuru' itu masuk kategori fi'il naqis ya. Untuk jelasnya ya. Ini akhraja, ini yang
mewakili semua fi'il sebetulnya. Fi'il tam yang memiliki fa'il. Kemudian kana fi'il naqis min nau'i kana wa akhawatuha. Kada al-fi'lun naqis min nau'i af'alil muqarabah. Dia juga ya'malu amalakana. Asa al-fi'lun naqis min nau'i af'alir raja. Ya'malu amalakana. Bada'at al-fi'lun naqis min nau'i af'alis syuru'. Ya, ya'malu amalakana aidan. Lah. Kemudian yang terakhir madama al-fi'lun naqis min nau'i af'alil istimrar. Ya. Jadi itulah yang dari nomor 2, 3, 4, 5 2, 3, 4. Oh ini apa ini? Oh tiganya 2 kali. Tulisan salah ketik. 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah semuanya adalah fi'il naqis ya. Maka dalam kaidah ini akan terlihat. Jadi apa itu al-fi'lu tam? Fi'lu tam huwa makana kullu fi'lin lahu fa'iluhu. Fi'il yang selalu pasti ada fa'ilnya. Apakah itu bukan fi'il mabni lil ma'lum, Bu? Itu kalau fa'ilnya ada kelihatan. Kalau ini fi'ilnya pasti selalu pakai fa'il. Cuma kalau fa'ilnya terlihat namanya mabni lil ma'lum, kalau fa'ilnya dibuang namanya mabni lil majhul, tapi dia tetap kategori fi'il tam. Ngerti nggak keterangan saya itu? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, insya Allah mudah-mudahan. Sedangkan fi'il naqis dari awalnya dia nggak punya fa'il. Yang dia punya hanya isimnya dan kabarnya, karena kelompok fi'il ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Iya. Maka di bawah ini diterangkan al-fi'lu tam itu apa? Kullu fi'lin. Semua fi'il sebetulnya adalah fi'il tam. Illal af'alit taliyah katanya, kecuali yang di bawah ini aja. Jadi yang sedikit ini harus Anda hafal, yang fi'il naqis ini. Ini segini-gininya doang ini fi'il naqis. Berapa ini kalau dihitung? Kana tadi dengan temannya ada 8. Termasuk kananya ini 7. Tambah kana 8. Af'alul istimrar ada 5. 8 tambah 5 13. Af'alul muqarabah ada 3. Jadi berapa? 8 tambah 3 jadi 16. Af'alur raja ada 3 lagi, ada jadi 16. Af'alus syuru' ini yang nggak tentu. Ini nggak tentu banget ini. Apa maksudnya nggak tentu, Bu? Apa saja fi'il yang bisa maknanya mulai dia menjadi fi'il syuru'. Saya bingung juga neranginnya. Contohnya seperti ini. Akhadha. Sebetulnya arti akhadha apa? Siapa tahu? Mengambil. Mengambil. Bisa nggak ada fa'ilnya? Bisa. Bisa. Apa contohnya? Akhadtu al-kitaba. Mana fa'ilnya? Tak mutaharrikah. Atau akhadal waladu. Apa? Kitabahu. Anak itu mengambil bukunya. Akhadha menjadi fi'il tam. Tapi di sini akhadha bisa menjadi fi'il syuru'. Caranya gimana? Ayo. Coba Anda bandingkan kalimatnya. Tadi apa? Akhadhal waladu al-kitaba. Yang enteng-enteng aja kalimatnya. Sekarang akhadhal waladu yaqra'ud darsa. Gimana Anda menerjemahkannya itu? Ayo. Bisa nggak artinya mengambil itu? Enggak. Nggak bisa. Hanya bisa diartikan dengan Memulai. mulai. Anak itu mulai baca pelajaran.
Ya, maka terlihat di sini apa? Akhadzal waladu yaqra'ud darsa. Akhadza fi'il naqis. Wa huwa min af'alis syuru'. Al waladu bukan fa'il di situ. Dia menjadi isim akhadza. Ya. Yaqra'u itu menjadi khabarnya. Kabarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya wajib fi'il mudhari. Karena belum terjadi. Baru mulai. Semuanya itu muqarabah, raja, wa syuru' itu ciri khasnya begitu. Misalnya apa tadi? Kadatis syamsu tatlungu. Matahari hampir terbit. Mana isimnya? Asyamsu. Mana kabarnya? Tatlu'u. Tatlu'u terdiri dari fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah. Jadi baik muqarabah, raja, wa syuru' kabarnya selalu terdiri dari jumlah fi'liyah dan fi'ilnya khusus lagi fi'il mudhari. Cuma bedanya masing-masing. Kalau muqarabah, kabarnya itu kadang-kadang boleh pakai an, boleh tidak pakai an. Jadi tadi misalnya apa? Kadatis syamsu tatlu'u, boleh. Kadatis syamsu an tatlu'a, boleh. Boleh itu apa? Boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau asa, cobalah di Al-Quran. Asa ayyakuna, asa ayyakuna. Kabarnya jumlah fi'liyah wajib pakai an. Di situ. Ya. Sedangkan fi'il syuru' tadi saya katakan akhadzal waladu yaqra'u. Gak boleh pakai an selamanya. Haram pakai an. Nah itu beda kaidahnya antara muqarabah, raja, wa syuru' itu terletak pada kabarnya. Kabarnya sama-sama jumlah fi'liyah, fi'ilnya sama-sama fi'il mudhari'. Letak bedanya ada yang boleh iya, boleh tidak pakai an fi'ilnya, ada yang wajib pakai an fi'ilnya, ada yang haram pakai an fi'ilnya. Itu aja. Tapi yang jelas fi'il muqarabah, raja, dan syuru' ketiga-tiga kategori ini masuk fi'il naqis karena dia tidak punya fa'il, dia hanya punya isimnya dan khabar. Tinggal ngapalin ini aja. Jadi semua fi'il itu sebetulnya fi'il tam. Yang enggak yang ini aja nih, yang 5 kategori ini aja. Ya. Sudah? Jadi di sini tidak ada lagi kita mengubah madi, mudhari apa. Ini hanya sekadar mengidentifikasi mana yang fi'il tam dan mana yang fi'il naqis. Sama dengan tadi, mana yang fi'il jamid dan mana yang fi'il mutasarrif. Jadi kalau fi'il jamid mutasarrif yang dihafal fi'il jamidnya aja. Selebih itu namanya fi'il mutasarrif. Kalau di sini yang dihafal ada apanya? Fi'il nakisnya saja. Fi'il tamnya nggak perlu dihafal. Semua fi'il itu adalah fi'il tam. Kecuali yang berapa kata ini tadi? Ya. Kalau yang ada di sini aja sekitar 8 tambah 5, 13 tambah 3, 16 tambah 3, 19 tambah 5, 24. Kalau yang ini aja gitu. Ya sekadar ini aja 24 kosakata yang dihafalin, selebihnya itu adalah fi'ilnya fi'il tam. Cuma Anda paham, jangan bingung gitu. Tam ini juga digunakan macam-macam. Ini ada fi'il tam, tadi ada apa? Mutasarrif tam gitu ya. Jadi istilah-istilah gitu. Kalau nakis kita mengenal juga fi'il nakis yang pada fi'il mu'tal. Di sini ada juga kita mengenal fi'il nakis. Dilihat ada tidaknya, apakah dia punya fa'il atau tidak. Itu aja yang harus diperjelas,
mantapkan di dalam konsepnya gitu ya. Udah habis tuh materinya. Selesai. Saya agak buru-buru memang. Karena kita tadi mulainya jam 12.40, berarti keluarnya jam 14.20 gitu ya. Tapi ini juga masih ada 4 menit lagi. Silakan kalau ada ingin bertanya. Tafadhalu. Yang nanya saja. Ya, Berarti yang tadi contoh yang di af'alus syuru yang akhazal waladu berarti waladunya itu sebagai isim saja, bukan ya. fa'il. Kalau akhazal waladu yaqra'u itu menjadi Sebagai isim akhaza. Akhazanya menjadi artinya mulai, bukan mengambil. Tapi kalau akhazal waladu kitabahu, dia menjadi fi'il tam dia. Ini fi'il suruh ini nih agak apa ya? Agak mutasyabihat apa itu? berarti kalau Agak di af'alus syuru itu di setiap kalimatnya itu harus ada 2 fi'il gitu. ya. Mau kabarnya terdiri dari jumlah fi'liyah gitu. Fi'ilnya mudhari ya lagi. Hmm. Ya. Nah, nggak boleh pakai an. Nggak boleh pakai an. Tapi kalau asa itu wajib. Asallahu ayyaghfiraka. Semoga Allah mengampunimu. Buatlah itu contoh satu-satu gitu. Kemudian kamu ingat sebagai model dalam masing-masing. Baik itu fi'il muqarabah, raja, wasyura. Tadi ada kalau muqarabah ini. Kalau kita baca tuh buku Muyasarah itu di jilid 3 itu. Kalau kada ini lebih banyak tidak pakai an. Sedangkan ausyaka lebih banyak pakai an. Artinya apa? Ini cenderungannya tidak pakai an. Kalau ini cenderungnya pakai an. Ausyaka. Itu kalau kalau kita gali materinya nanti. Nah, bukan berarti ausyaka boleh-boleh aja tidak pakai an. Tapi dia lebih banyak yang pakai an kabarnya. Sedang kada boleh pakai an, tapi dia lebih banyak tidak pakai an. Yang dikaji hanya antara kada dengan ausyaka. Karaba nggak ada dikaji gitu. Jadi berarti dia boleh iya boleh tidak aja. Anda bingung karena memang belum dipelajari. Jadi ini termasuk fiil-fiil yang sama fungsinya. Jadi fungsi kana itu banyak ya. Jadi bukan hanya kana wa akhawatuha. Ini nambah ilmu Anda. Ada fiil istimrar, ada fiil raja, ada fiil muqarabah, ada fiil syuru' yang fungsinya sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Masih ada? Sampai pegal tengkuknya deh. Nggak ada lagi. Jadi materi kita ini udah materi berapa tadi? 7 ya. Berarti tinggal berapa lagi ya? 3 apa 2? Biar buku sendiri aja nggak ingat. Oh iya, masih ada 3 ya. Ya. Jadi ada kategori fi'il mabni dan mu'rab. Kemudian kita mengkaji ada kategori fi'il yang aneh, yang banci. Isim fi'il. Oh, ada juga fi'il itu namanya isim fi'il. Kemudian ada kategori fi'il yang diberi penegas ya, ta'kidul fi'li. Ini juga dikaji di dalam sorof ya. Beda ya dengan taukid di nahu ya.
Itu kedudukan. Kalau ini bagaimana cara mentaukidkan fi'il. Baik madi, mudhari, amar. Dia punya cara sendiri dengan mengubah kata dasarnya gitu. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Nggak tahu saya apa bisa selesai itu tiga topik minggu depan, saya rasa enggak. Ya, secara resmi perkuliahan terakhir minggu depan. Tapi kalau materinya nggak selesai, ada minggu pemenuhan. Ya, berarti kita ini paling tidak ada 2 kali pertemuan lagi minggu depan dan minggu yang akan datang. Kecuali kalau Pak Kamal membantu gitu sehingga nanti minggu depan udah selesai gitu ya. Tapi kalau Pak Kamal hanya khusus latihan saja, tidak ada materi, berarti kita nanti akan ketemu 2 kali lagi ya. Minggu depan dan minggu satu lagi. Ya, baru masuk UAS ya. Ila liqa fil usbu' al-ati insyaallah. La'allakum minal fahimina fahman jayyida. Ya. Masih awet. Udah ada yang keluar. Ya. Nah, 22. 21 berarti udah ada yang keluar. Ya. Ya. Fauzia udah bisa dengar suara saya? Tadi nggak bisa katanya. Sudah bisa, Ustazah. Dengar nggak tadi keterangannya? Keterangan apa, Ustazah? Ya saya nerangin pelajaran. Insya Allah jelas. Ya. Naktatim darsana hadzal yaum bihamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ya, sama-sama.